Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andi Setiawan, salah satu staf pengajar di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu prasyarat pelaksanaan Cerdas gelombang keempat tahun 2021 untuk unsur pengajaran. Mata kuliah yang saya sampaikan adalah mata kuliah praktek manufaktur dibantu komputer yang diajarkan kepada Prodi D4 Teknik Pengelasan. Mata kuliah praktek manufaktur dibantu komputer adalah mata kuliah praktek yang mengajarkan tentang pembelajaran penggambaran dan pemrograman untuk mesin CNC. Di mana mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menggambar 2D atau 2 dimensi menggunakan software CAD, serta mampu membuat toolpad dan memilih tool yang benar, serta mensimulasikan proses CNC di komputer menggunakan software. Jadi dalam pelaksanaannya, saya memanfaatkan salah satu software CAD-CAM yang bisa mengcover, yaitu software MasterCam. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah memanfaatkan LMS. Di dalam LMS tersebut, pada setiap minggunya, saya memberikan link akses untuk bisa bertemu melalui media Zoom atau Google Meet. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek, di mana saya tidak hanya cukup memberikan materi satu arah, tetapi harus bisa berinteraksi. Mulai menjelaskan materi, mendemonstrasikannya, dan meminta peserta didik untuk mempraktekkan, sehingga diperlukan adanya pendampingan. Tidak cukup sampai di situ, ketika pembelajaran tatap muka selesai, di dalam LMS saya berikan akses juga untuk link video yang ada di channel YouTube saya, sehingga selain mendapatkan materi secara langsung dari saya, mereka atau peserta didik juga bisa melihat materi dari video. Di dalam channel YouTube saya terdapat beberapa video yang bisa digunakan untuk membackup beberapa mata kuliah yang saya ampu. Sehingga bila ada peserta didik yang ketinggalan materi, bisa melihatnya kembali. Untuk mata kuliah praktek manufaktur dibantu komputer, ini bisa di backup untuk judul video pemrograman mesin CNC dasar. Selanjutnya, untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini, yaitu ada 4, yaitu diambilkan dari nilai tugas, nilai evaluasi tengah semester, kemudian nilai evaluasi akhir semester, dan daily assessment. Nilai tugas berasal dari penugasan, baik penggambaran atau pemrograman, sedangkan DA berasal dari evaluasi harian yang diambil pada setiap sesi pembelajaran. Jadi di dalam LMS, selain ada link video conference, untuk akses ke Zoom dan Meet itu, terdapat link akses ke YouTube, dan terdapat juga kuis. Jadi setiap minggunya terdapat kuis untuk memberikan evaluasi pada setiap capaian pembelajaran yang dilaksanakan pada minggu itu. Sedangkan untuk ETS dan EAS berisi evaluasi praktek. Ya, jadi bisa praktek penggambaran maupun pemrograman yang disesuaikan dengan capaian yang telah dilalui dengan pengawasan melalui Zoom atau Google Meet. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari sedikit penjelasan mengenai informasi mata kuliah yang saya ampu. Mungkin sedikit bisa saya tampilkan cuplikan dari pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah praktek manufaktur dibantu komputer. Gimana kabarnya? Dari pertemuan yang sudah kita lakukan dan beberapa materi yang sudah disampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah belum Pak, sudah cukup jelas ditambah penjelasan dari YouTube-nya Pak.
Ya, Dari alhamdulillah ya. penjelasan video YouTube sudah jelas, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, jadi di YouTube itu memang sengaja saya buatkan untuk apa namanya mempermudah kalian dalam ini ya, apa namanya untuk mendapatkan materi ya. Jadi kalian bisa buka kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi barangkali dari penjelasan saat kita Zoom kurang jelas, kalian bisa buka kembali di YouTube-nya. Nah, dan misalkan masih kurang jelas lagi, bisa disampaikan atau ditanyakan saat kita bertemu di Zoom berikutnya ya. Jadi intinya bagaimana caranya kita bisa belajar secara maksimal di kondisi pandemi ini ya. Jadi jangan sampai kita apa namanya terhambat ya. Kita bisa maksimalkan ya. Kita usahakan semaksimal mungkin. Ya. Ya, jadi saat ini berarti kita sudah masuk ke minggu ke-6, artinya kita sudah masuk di kalau di pembelajaran di rencana pembelajarannya di RPS-nya berarti kita sudah masuk di materi pemrograman kontur ya. Jadi apa namanya langsung saya ini kan ya, saya apa namanya saya share screen-kan untuk softwarenya. Oke, sudah terlihat di kalian Sudah untuk terlihat, Pak. Sudah, Pak. oke Sudah ya. terlihat dengan jelas, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang phasing ya, ini apa namanya ada lingkarannya. Kalau misalkan kemarin kita seperti saya ulangi lagi sedikit untuk mereview kembali. Kalau kemarin tentang terkait dengan program phasing ya, jadi kalau misalkan kita memiliki bentuk suatu pola seperti ini, kalau ingin kita phasing berarti kan kemarin tinggal kita klik untuk chain-nya, kita pilih kemudian kita atur di parameter potong dan parameter prosesnya, nanti akan terproses untuk ini ya, dari untuk meratakan permukaan dari sisi atasnya ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita masuknya ke ini ya, apa namanya ke kontur ya. Jadi kalau kemarin kita ngambilnya facing, drill, pocket, nah sekarang kita masuknya ke kontur ya. Ini ada pilihan-pilihan yang lain. Nah, ini sekarang kita masuk ke kontur ini. Nah, ini ya. Ini kita oke kan? Ya, ini sama seperti kemarin pemilihannya caranya kita select chain-nya. Ya, ini select polanya. Nah, caranya sama, kita pilih polanya. Ya. Nah, ini ya akan tampak tampilan seperti ini. Ya, akan tampak tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, tadi kan masuk caranya ngambil sama ya, caranya apa namanya untuk pengambilan chain-nya sama. Jadi ketika sudah masuk di pengaturan parameter kontur, nanti tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk mengingat-ingatnya, untuk perbedaan dari masing-masing program itu kalian bisa amati secara visual dari bentuk produk yang ada di sini. Nah, ini kalau kita ilustrasikan ini kan seperti blok mesin ya. Nah, di sini terus kemudian diperlihatkan adanya pola pergerakan pada sisi terluar dari produk. Nah, itulah program kontur. Jadi, program kontur itu adalah program yang pergerakannya atau pola kerjanya dia mengikuti bentuk pola yang kita pilih. Jadi artinya kalau pahat itu bergerak melingkar di sini, di sisi terluar dari produk, berarti chain yang kita pilih seperti lingkaran tadi, ya, berarti bentuknya seperti pola dari produk ini. Nah, jadi dia mengikuti. Nanti tinggal kita bisa mengatur, ya, yang mau dimakan itu sisi terluar dari pola atau sisi dalam dari pola. Nanti bisa diatur di situ. Ya, oke. Oke, bisa diterima ya? Sudah cukup jelas Iya, untuk Pak. Bisa, Pak. konturnya? Oke, ya. Siap, Jadi Pak. di sini kita pilih untuk toolpad tipenya, kita pilih tipe yang kontur ini, kita klik saja di situ. Kita pilih. Kemudian ada pengaturan-pengaturan sama seperti yang kemarin. Ini perlu kita define dulu, ya nanti diisi seperti apa namanya di proses yang kita ambil kemarin. Ini misalkan kita contohkan kita ngambil untuk pengerjaannya kita menggunakan endmill gitu ya, menggunakan endmill. Nah, kita tentang saja persis seperti kemarin. Oke. Nah, itu. Nah, di sini
akan terdeteksi di sini tool diameternya 10. Nah, ini kita bisa ganti, kita sesuaikan dengan kebutuhan diameter yang kita pakai. Ya, gitu ya. Selanjutnya kalian bisa lanjutkan pengisian untuk RPM, kemudian ada feed rate, feed per tooth-nya, dan plug rate-nya, kemudian termasuk read track-nya. Nah, ini kalian bisa lakukan pengaturan ini persis seperti yang kita lakukan kemarin. Ya, ini apa perlu diulangi lagi? Apa sudah cukup jelas dari penjelasan kemarin? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Jadi kita bisa lanjutkan ya. Oke, kalau itu sudah, nah kalau ini nggak perlu kita ini kan ya, nggak perlu kita defend, nggak apa-apa, karena apa namanya ini kita bisa atur secara langsung di mesin ya. Jadi ini sebenarnya nanti untuk membantu kita untuk mengidentifikasi apakah ada collision apa enggak, apakah ada benturan apa enggak, nanti kita bisa terdeteksi di sini saat melakukan simulasi. Ya, kalau memang nanti dirasa tidak diperlukan ini nggak usah diisi, nggak masalah. Jadi penting apa namanya ini untuk pengaturan panjang bebas dari pahatnya, ini nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dari bentuk produknya. Apakah produknya itu aman ketika pahat itu masuk di kedalaman sekian. Nah, itu nanti kita identifikasinya dari situ. Nah, kemudian kita bisa masuk ke cut parameter untuk program kontur ya. Nah, ini di sini ini ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Nah, di sini untuk kompensasi tipe ya, kompensasi type ini di sini masih komputer ya. Ini kalian bisa lakukan pengaturan-pengaturan di sini ya. Ini yang kita bisa pakai ini komputer dan off saja sudah cukup ya. Nah, ini ya. Artinya kalau off, nah ini kan ada lambang garis atau lambang panah kemudian ada lingkaran. Nah, kalau kalian pilih yang ini, nah jadi bentuk pola yang diikuti dari pahat akan berada persis di atas dari garisnya. Jadi kalau misalkan tadi ada gambar ini ya, gambar apa namanya lingkaran. Kalau misalkan kita punya pahat, nah pahatnya itu center dari lingkaran pahatnya dia persis di atas garis ini. Kalau kita ingin mengajarkan pada sisi ini, sisi kanan atau sisi kiri, kita pakai untuk compensation type-nya kita pakai komputer. Kemudian ini kita bisa pilih sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ini ya. Artinya tadi apa namanya untuk pilihannya ini kan kalau misalkan kita lihat tadi ya anak panahnya dia lihat ke atas atau ke bawah untuk arah chain-nya. Kalau misalkan dia arah ke bawah berarti pada sisi kiri dia akan berada di dalam. Nah, jadi apa namanya mau di dalam garis atau di luar garis ini pengaturannya ada di sini. Nah, itu seperti itu. Oke ya, paham ya? Paham ya? Mbak. Oke, ya. Mbak. Pengaturan yang lain yang perlu kita lakukan, ya pengaturan yang lain yang perlu kita lakukan, ini selanjutnya ada di sini, ini ada stock to live on walls, kemudian ada stock to live on floors. Nah di sini kalau di penjelasan sebelumnya itu yang di dinding itu yang sisi X dan Y, dan kemudian yang di floor ini yang di sisi Z. Artinya kalau diilustrasikan pada gambar yang ada di sini, ini stock to live. Nah, stock to live itu artinya kita memberikan kayak semacam sisa. Jadi ketika kita membuat suatu pengerjaan, misalkan pengerjaan ini ya istilahnya untuk membuat lubang yang ada di dalam material ini, kalau stok to live-nya kita isi, misalkan diameter awal dari lingkaran ini misalkan diameternya 100, kemudian stok to live-nya itu kita isi 5, berarti sisi dinding ini dia akan ada kelebihan 5. Jadi ketika program itu selesai, pekerjaan itu selesai, ukurannya tidak persis 100, tetapi dikurangi 5 pada dindingnya. Berarti 5 kanan dan 5 kiri. Jadi dia akan menjadi diameter 90. Nah, jadi seperti itu. Jadi stock to live itu untuk menyisakan. Ya, ini tujuannya nanti untuk finishing ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa tahapan proses pengerjaan. Beberapa tahapan proses pengerjaan itu kita bisa mulai dari yang pertama. Biasanya proses pengerjaan pertama kan itu ada program yang ini ya pengerjaannya dia harus cepat. Misalnya pemakanannya banyak dan harus cepat. Nah itu kita namakan dengan proses pemakanan tipe roughing. Nah itu ya. Jadi nanti akan terbagi menjadi beberapa tahapan ya. Ada roughing, kemudian ada semi finish, kemudian finish.
bisa jadi di dalam masing-masing itu ada program konturnya. Jadi nanti tinggal kita masukkan di sini. Saat pemakanan kasar untuk apa namanya di pengaturan sini kita bisa lakukan pemakanan menggunakan ini istilahnya parameter untuk pemakanan kasar. Nah, seperti perhitungan yang kemarin. Nah, jadi pemakanannya banyak, tetapi hasilnya kasar tidak masalah karena masih roughing, masih pemakanan kasar. Nah, kemudian misalkan kita sisakan pada dinding, ya kalau dinding itu cukup ini ya, nggak usah banyak-banyak karena kalau terlalu banyak penyisaan nanti saat pemakanan berikutnya itu juga sama, jadi masih berat gitu. Jadi angka idealnya untuk proses apa namanya pemberian stok tulip pada sisi dinding atau pada sisi bawah, sisi Z itu cukup di angka 0,3 atau 0,25 udah cukup ya. Kalau terlalu besar atau terlalu kecil itu ada dampaknya ya. Jadi kalau terlalu besar nanti pahat yang dipakai finishing itu kerjanya masih berat untuk menghilangkan sisanya ya. Kita apa namanya? Kita logika saja misalkan kita mempunyai pahat diameter 10 ya, diameter 10 dan kita memberikan sisa yang banyak pada dinding setebal 5. Nah, itu kan masih berat. Setebal 5 mili. Nah, kalau dimakan pakai pahat yang sebesar 10 itu, nah itu kan masih berat. Jadi percuma nanti kita memberikan sisa untuk mengharapkan hasil yang lebih halus. Karena apa? Karena kalau kita pahat memakan apa pahat proses pemakanan masih berat, itu nanti hasilnya juga masih kasar ya. Ada gaya potongnya berat, kemudian ada pengaruh ceter, pengaruh apa namanya getaran. Nah itu nanti permukaan dari dindingnya itu pun masih kasar. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk melakukan perhitungan parameter untuk pemakanan kasar atau pemakanan halus, nah itu kan kemarin sudah saya jelaskan. Nah, jadi nanti akan percuma nanti kalau misalkan kita stok tulipnya terlalu besar. Jadi ini salah satu parameter atau strategi bagaimana caranya bisa mengerjakan suatu pekerjaan secara efisien dengan kualitas yang bagus. Itu salah satunya bisa memanfaatkan strategi ini. Kita memberikan penyisaan yang pas, yang nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti masih berat gitu ya untuk proses pengerjaannya. Tetapi kalau terlalu kecil itu nanti dikhawatirkan misalkan terlalu tipis ya, kita memberikan sisa 0,1. Nah, itu kan atau 0,05 misalkan tipis, biar ringan, Pak. Nah, nanti biar pahat finishingnya ringan untuk mengerjakan. Nah, itu memang tujuannya bagus, tetapi nanti kalau terlalu tipis, ini dikhawatirkan ada proses pada pengerjaan yang finishing itu masih ada ada ceter atau apa yang mengakibatkan ini ada cacat. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Jadi ada batasan-batasan yang perlu kita kontrol di situ. Jadi ada posisi X dan Y, kemudian ada sisi Z. Nah, jadi stok tulip on wall sama stok tulip on floor. Nah, itu kita bisa atur di situ. Kemudian untuk ini ya, ini paham ya, bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, selanjutnya perlu kita lakukan pengaturan untuk tipe kontur. Jadi sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita harus bisa menentukan saat mau melakukan proses pengerjaan itu kontur tipe apa yang mau kita pilih. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada kontur tipe 2D, ada kontur tipe rem, ada chamfer, ada remachining, ada skillet. Nah, ini yang kita pakai ada 2D dan rem yang sudah cukup ya. Nah, saya jelaskan perbedaannya. Untuk yang tipe 2D, ini kalau diilustrasikan dia pengerjaannya seperti ini ya. Jadi dia datar ya, dia datar. Walaupun bentuk pola produknya, ini produk ya. Anggap saja ini adalah bentuk plat yang melengkung gitu. Anggap pola plat yang melengkung. Kemudian pola plat itu kita lihat dari pandangan atas, kita mau potong misalkan atau kita mau bentuknya lingkaran. Nah, platnya bergelombang. Nah, kalau pakai kontur tipe yang 2D, walaupun bentuknya platnya bergelombang, ini acuannya dia pahatnya itu adalah acuan dari ini pandangan 2D ini. Jadi dia pengerjaannya dia tetap ini ya, secara konsisten dia ini berada dalam satu level ketinggian. Dia nggak bisa mengikuti ini bentuk pola dari
apa namanya material. Ini materialnya melengkung, jadi mengikuti bentuk pola naik turun ya, tidak seperti itu. Jadi tipe kontur 2D itu seperti ini ya. Jadi bentuk produknya seperti apa? Pokoknya dia memandangnya adalah pandangan 2D dari acuan gambarnya, dari acuan polanya. Jadi dia akan bekerja secara mendatar ya, tergantung nanti mau diratakan seberapa banyak. Nah, ini contohnya di sini kan dari terlihat ya, kursor saya terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke. Ya, jadi misalkan di sini ada lengkungan-lengkungan seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat, misalkan kita mulai pemakanannya dari sisi permukaan atas ini. Nah, ini kan ada yang kena, ada yang tidak. Nah, itu ya. Itu 2D. Jadi dia akan bekerja secara datar, flat. Nah, tinggal nanti untuk bisa menghaluskan semua sisi permukaan ini dibutuhkan berapa banyak layer, berapa banyak kali pemakanan, ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin untuk apa namanya pengerjaan ini apa namanya untuk makan pekerjaan ke dalam itu tidak bisa dilakukan secara langsung ya karena ya ini nggak kuat nanti pahatnya, dia harus dilakukan secara bertahap ya. Depth of cut-nya harus kita atur ya, jadi nanti ada pengaturan di situ ya, ada pengaturan depth of cut. Jadi untuk pengaturan misalkan kita mau makan tebal plat setebal 10 mili. Nah, ini nggak bisa langsung kita makan masuk langsung 10 kita proses semua, nggak bisa. Tetapi harus secara berlayer, bertahap. Kita makan setengah mili atau 1 mili tergantung dari kekuatan dari pahatnya ya. Nah, seperti apa namanya yang saya jelaskan kemarin ya. Jadi untuk pembagian depth cut-nya mampunya seberapa besar itu disesuaikan dengan kekuatan dari pahatnya. Ya, diameternya seberapa, bahannya apa, nanti akan berbeda-beda kemampuan dia dalam melakukan penyayatan atau pemotongan. Ini yang 2D. Oke, bisa dimengerti ya. Oke. Ya. Selanjutnya selain 2D ada tipe yang rem. Ini saya jelaskan dulu. Nah, nanti saya jelaskan, setelah saya jelaskan nanti kalian saya bimbing untuk bisa melakukan ini ya, dicoba ya. Nanti saya bimbing untuk dicoba. Nah, ini saya jelaskan dulu di awal. Nah, ini ada tipe yang lain, yaitu tipe rem. Ya, ada tipe rem. Nah, di sini tipe rem ini terbagi menjadi 3 motion ya. Ada 3 model pergerakan. Ini di sini ada angle, ada depth, ya, ada plank. Nah, masing-masing proses di sini ini ada ilustrasi pergerakan di atasnya. Ini ya. Kalau kalian lihat, ini masing-masing kan beda. Nah, ini untuk yang tipe angle, ya ini contoh plat ya, contoh plat. Kemudian plat itu dia dilakukan proses kontur mengitari plat itu. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah start masuknya, kemudian ini adalah exitnya, keluarnya. Nah, ini dia berputar, memutar ya. Ini kita bisa rencanakan untuk melakukan penyayatan setebal ini berapa kali putar. Nah, ini kalau misalkan 1 kali putar langsung habis, ya memang di awal ini makannya dikit, tapi makin lama sampai di akhir jadi setebal ini. Kira-kira mampu apa enggak untuk pahatnya? Kan enggak mampu ya, ini jadi harus kita kalkulasi. Kemampuan pahatnya dia melakukan penyayatan itu sampai berapa dalam. Nah, ini kita bisa atur. Nah, untuk pengaturan angle-nya, untuk pengaturannya di sini ada 3 di sini. Ini adalah 3 itu maksudnya derajat kemiringan. Nah, ini yang ditunjuk panah ini. Nah, jadi kita harus bisa melakukan kalkulasi, jangan sampai nanti dalam 1 kali proses pengerjaan, 1 kali putar itu dia makannya terlalu banyak. Nah, itu. Untuk tipe paham ya untuk angle ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Ya, untuk yang depth ya, untuk yang tipe depth ini berbeda ya. Walaupun kalau kita lihat pola pergerakannya itu dia sama, yaitu melandai semakin bawah, tetapi kalau yang tipe depth acuan untuk pengisian parameternya itu adalah berdasarkan kedalaman. Nah, ini di sini 5 yang aktif. Artinya dalam 1 kali putar itu dia akan sampai pada titik awal ya, pada titik awal 1 kali putar dia menuju kedalaman yang kita setting di sini. Kalau kita di sini di setting 5, berarti dalam 1 kali putar dia menuju ke kedalaman 5. Nah, ini lebih mudah ya. Kita nggak perlu melakukan, kalau kita pakai angle ini kan kita melakukan kalkulasi ya. Nah, kali ini sudah kita pelajari di di sekolah zaman
apa namanya di SMK atau SMK untuk mencari ketika diketahui ya ini panjang lintasan, kemudian panjang alasnya dan sudutnya. Nah, ya itu bisa dihitung nanti ya. Nah, untuk depth ini lebih mempermudah. Ya, jadi pergerakannya sama dia. Jadi melandai miring seperti ini, kemudian menuju titik yang ditentukan kedalamannya. Nah, ini lebih aman. Jadi kalian cukup mengetahui ini misalkan N-mil 10. Nah, N-mil 10 itu mampu potong untuk depth cut-nya, untuk depth of cut. Satu kali slice untuk satu kali putar dia mampu seberapa. Kalau misalkan mampunya 1 mili, ya ini di 1 mili udah cukup. 1 mili. Nanti jadi dalam satu kali putar, misalkan kita ganti 1 gitu ya. Satu kali putaran dia menuju ke kedalaman 1. Nah, gitu. Nah. Kemudian untuk model yang ketiga itu ada plang. Nah, ada plang ya, di sini ada plang. Nah, plang ini pola kerjanya dia hampir mirip seperti 2D. Nah, ini tidak disarankan untuk apa namanya chain yang ketemu ya, start sama exit-nya dia bertemu dalam satu kali proses. Jadi disarankan untuk yang start sama exit-nya dia nggak ketemu. Nggak ketemu itu maksudnya apa sih Pak? Kalau ketemu itu misalkan kayak lingkaran ini, start sama exit-nya ketemu di satu titik. Kalau nggak ketemu itu seperti huruf U ya. Start-nya di sisi satunya, kemudian di mungkin sekian sedikit apa namanya video cuplikan dari pelaksanaan perkuliahan yang saya laksanakan. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.